Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang update serta prediksi terpenting untuk video marketing tahun 2021. Tertarik? Yuk, mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, setelah libur panjang ya, Pro Jasa Web libur panjang 7 hari ya kalau nggak salah ya. 7 hari nggak ada update sama sekali, nggak ada bikin video baru sama sekali. Nah, video ini merupakan video pertama dari channel Pro Jasa Web di tahun 2021. Nah, pada video kali ini kita akan ngomongin tentang update serta prediksi terpenting untuk video marketing tahun 2021. Nah, seperti apa beritanya? Yuk, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, informasi ini pertama kali saya ketahui itu pada tanggal 28 Desember. Jadi sekitar 4 hari yang lalu lah ya. Tentang Google Short Video Carousel yang menampilkan video TikTok dan Instagram. Nah, pertama kali saya baca berita ini, saya nggak terlalu memperhatikan ya. Nah, tapi kemudian pada tanggal 30 Desember tahun 2020 juga, berita ini kembali dibahas dalam Social Media Today. Nah, dari sini saya akhirnya sadar, oh ternyata informasi ini punya pengaruh atau dampak yang cukup besar buat video marketing di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti maksudnya seperti apa, nah ini maksudnya. Nah, ini merupakan hasil pencarian di Google, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pakai Google langsung dari HP, baik itu pakai aplikasi Google atau langsung searching aja pada browser teman-teman, maka bisa jadi hasil pencarian ini menghasilkan short video. Nah, beberapa hasil pencarian bisa menampilkan short video dari Instagram, bahkan dari TikTok. Nah, keren banget ya. Jadi Google nggak hanya menampilkan dari YouTube aja, tapi dari sumber-sumber lain pun dapat ditampilkan. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, nah ini ada beberapa pemain besar dalam video marketing untuk saat ini. Yang pertama tentu aja pemain besarnya adalah YouTube. Karena banyak banget atau mungkin sebagian besar video itu di hosting di YouTube. Dan YouTube baru aja mengeluarkan sebuah format video baru yang disebut Short. Jadi YouTube Short itu ya. Ini tujuannya kemungkinan besar itu untuk menyaingi ketenaran dari TikTok. Nah, kalau YouTube biasa itu kan umumnya videonya video-video panjang ya. Nah, kalau YouTube Short ini khusus diperuntukkan untuk video-video pendek yang berdurasi beberapa detik atau hanya beberapa menit. Nah, mirip banget sama TikTok. Kemudian yang kedua, pemain besarnya itu adalah tentu aja TikTok ya, yang memiliki perkembangan yang mengejutkan gitu ya. Lonjakan penggunanya itu besar banget. Padahal udah di-banned di beberapa negara, tapi TikTok tetap aja berkembang dengan sangat pesat. Nah, kemudian pemain ketiga itu adalah Instagram. Instagram juga, kita udah lama tahu ya, Instagram itu memiliki platform untuk video. Nah, tapi Instagram juga mengeluarkan ada namanya Instagram Reels. Nah, ini khusus untuk video-video pendek sama seperti YouTube. Sepertinya fitur ini juga digunakan oleh Instagram untuk menyaingi ketenaran TikTok. Nah, ini dia 3 pemain besar. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita bahas sedikit mengenai beberapa statistik tentang video marketing. Nah, ini ya, 81% dari bisnis-bisnis yang ada itu menggunakan video sebagai marketing tools-nya. Nah, kemudian ini data dari Google itu adalah 6 dari 10 orang itu lebih memilih untuk menonton video secara online ketimbang nonton televisi. Nah, ini yang lebih mengejutkan lagi, video yang dikonsumsi secara mobile itu terus-menerus naik 100% setiap tahunnya. Nah nih, jadi gede banget ya. Nah, ini ada banyak sekali statistik yang menyatakan bahwa ternyata video marketing itu berkembang sangat pesat. Nah, saya yakin teman-teman juga udah tahu ya. Udah tahu bahwa perkembangannya sangat pesat. Nah, sekarang update terbaru dari Google itu tadi yang bisa memunculkan video dari Instagram dan TikTok pada hasil pencariannya, ada dampak besar di belakangnya. Sekarang apa dampak tersebut? Apa arti update ini untuk Google? Yang pertama, begitu update ini sudah diterapkan untuk seluruh pencarian pada Google, tentu aja efek yang paling menguntungkan Google itu adalah banyak pengguna yang akan bertahan di Google. Karena apa? Karena mereka nggak perlu lagi buka satu persatu Instagram atau TikTok atau yang lainnya. Mereka tinggal buka Google aja, kemudian di searching di Google, bisa langsung menemukan video yang diinginkan. Nah, bayangin ya.
Jadi pengguna akan lebih memilih untuk menggunakan Google ketimbang langsung membuka aplikasi yang natif atau aplikasinya langsung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini prediksi ya, prediksi yang saya baca di beberapa artikel. Nah, Google bisa jadi mesin pencari yang lebih baik dari native apps-nya sendiri. Nah, bayangin ya, Google memang udah terkenal bahwa mesin pencariannya itu sangat handal. Nah, kalau Google mengarahkan pencariannya itu ke dalam data-data yang dimiliki oleh aplikasi tersebut, tentulah Google unggul dalam hasil pencarian. Nah, teman-teman sebenarnya udah merasakan hal yang seperti ini. Kalau teman-teman mencari berita lewat Google, kemudian misalnya masuk ke website Kompas atau website Republika atau website yang lain, maka kemungkinan besar teman-teman kalau mencari itu pasti mencari di Google kan, bukan menggunakan mesin pencari atau fitur pencarian pada website itu sendiri. Nah, karena apa? Karena hasil pencarian yang diberikan oleh Google itu jauh lebih baik. Nah, ini bisa jadi terjadi juga pada Instagram serta TikTok. Nah, kalau Google mampu menghasilkan hasil pencarian yang lebih baik ketimbang pengguna itu mencari di Instagramnya langsung atau di TikToknya langsung, maka kemungkinan besar lambat laun pencarian di TikTok atau di Instagram itu akan berkurang. Nah, bayangin dampaknya ya. Nah, kemudian dampak lain itu adalah akhirnya Google akan menjadi mesin pencari universal. Nah, seperti sekarang ya, kita udah nyari tiket, nyari apapun itu udah di Google gitu ya. Kalau bisa nyari video-video pendek juga di Google, maka kemungkinan besar orang ini nggak akan bisa lepas lagi dari Google. Nah, kemudian apa artinya ini bagi native app? Artinya bagi Instagram atau bagi TikTok gitu, apa kira-kira? Nah, ini menurut saya atau menurut artikel-artikel yang saya baca itu ya. Jadi ini menjadi pertarungan antara exposure sama kontrol gitu ya. Tergantung dari aplikasinya lagi, tergantung dari Instagramnya atau tergantung dari TikToknya. Mereka memilih exposure yang lebih tinggi atau kontrol yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau mereka memilih kontrol, kemungkinan besar mereka akan membatasi akses Google terhadap konten-konten mereka. Tapi menurut saya ini juga akan susah ya. Kenapa? Karena mereka juga hidupnya itu, hidupnya aplikasi mereka itu juga di ekosistem yang dibuat oleh Google, yaitu di Android gitu ya. Sepertinya mereka juga nggak ada pilihan. Kemungkinan besar mereka pasti akan memilih exposure. Dan ini tentunya akan menguntungkan Google. Nah, kalau Google bisa mengakses seluruh konten yang mereka miliki, maka kemungkinan besar Google akan menjadi mesin pencari universal di mana orang-orang ingin mencari video TikTok itu akan langsung lewat Google, bukan buka TikToknya langsung. Tapi ini hanya prediksi ya, prediksi kemungkinan besar yang akan terjadi bila fitur Google ini sudah diterapkan seluruhnya. Nah, oke, kita udah bicara apa artinya ini menurut Google dan native app. Sekarang, apa arti dari update ini untuk teman-teman? Yang pertama, teman-teman harus menggunakan video marketing. Karena apa? Karena ini udah emang zamannya ya. Buat teman-teman yang belum terjun dalam dunia video marketing, sebaiknya segera terjun untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Bisa lewat TikTok, jadi video-video pendek, bisa juga lewat Instagram, misalnya live gitu ya, atau lewat YouTube dengan video-video yang agak panjang gitu. Teman-teman bisa gunakan itu. Nah, kemudian kebutuhan terhadap video juga pasti akan meningkat di tahun 2021. Nah, buat teman-teman yang mungkin digital marketing atau konten kreator, teman-teman bisa menyediakan jasa pembuatan video khusus untuk brand-brand sehingga teman-teman bisa meraup keuntungan lebih banyak. Nah, kemudian bisnis seputar video juga akan meningkat. Ada banyak ya bisnis seputar video ya. Misalnya ada pembuatan skrip, kemudian ada voice over, kemudian ada video makernya, dan masih banyak lagi bagian-bagian dari video marketing ini. Nah, yang terutama, yang terpenting itu adalah kebutuhan SEO for video itu akan meningkat. Karena apa? Karena memang video itu akan bersaing di hasil pencarian Google. Bahkan menempati peringkat yang pertama, peringkat paling atas pada hasil pencarian Google. Dan tentu saja kebutuhan untuk orang-orang yang ahli di bidang SEO for video ini pasti akan meningkat. Nah, buat teman-teman yang belum paham sama sekali tentang SEO for video, maka teman-teman juga harus mulai mempelajarinya. Apa itu SEO for video, kemudian apa aja yang bisa dioptimasi, dan lain sebagainya. Ini merupakan waktu yang tepat buat teman-teman untuk mempelajarinya. Karena saya rasa di tahun 2021 ini semua akan jauh meningkat atau melejit. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama itu segera produksi video Anda. Nah, mau tidak mau di tahun 2021 Anda harus mulai melakukan video marketing gitu ya. Karena memang udah zamannya kita melakukan marketing melalui media video.
Dan kemudian teman-teman juga harus terus memantau perkembangan video marketing karena bisa saja Google membuat perubahan-perubahan yang lain yang menuntut teman-teman untuk segera beradaptasi dalam hal video marketing ini. Nah, oke. Mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.